Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin haditan wa tanfa'u. Puji syukur hadirat Allah hari ini Rabu 23 Agustus 2023 sampan pada tayangan tetapannya dapat melanjutkan tadabbur Al-Quran, yaitu di surat Al-Kahfi di ayat 61 dan seterusnya. Baik, juga tidak lupa kita sampaikan, kita tuturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta keluarga dan sahabatnya dan juga pengikutnya termasuk kita di dalamnya, semoga kita mendapat syafaat dari beliau dan juga diberikan kekuatan oleh Allah agar kita mampu mengisi sisa-sisa waktu yang kita miliki untuk terus berbuat baik sehingga memperoleh pahala dan juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya lanjutkan tadabbur, tentunya Al-Quran adalah firman Allah yang tentunya hasil berpikirnya agar kita pun ketika kita melakukan tadabburnya kita juga akan sama besarnya berpikirnya dengan apa yang Allah pikir, yaitu berpikir besar, menjadi orang besar. Jadi karena Al-Quran itu berpikir besar, maka ketika yang membacanya akan memiliki pemikiran yang besar sehingga dapat berbuat yang besar dan menghasilkan sesuatu yang besar. Apabila ingin memperoleh sesuatu yang besar, berarti melakukan hal-hal yang besar sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Baik, di tadabbur Al-Kahfi kita lanjutkan. (61) ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablagu majma'al bahrain au amdiya Quba. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan itu aja salah. Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai
ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Falamma balago majma'a bainihima nasiya hutuhuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Itu yang 62. 63-nya 62-nya falamma jawaza qala li fattahu atina wada'ana laqad lafina min safarina haza nasoba. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Mereka kemudian menyantap hidangan. Qala ara'aita idh awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an azkuru wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Dia pembantunya menjawab, tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Berarti ketika ikan ini mau dimasak ya, mau disantap, tiba-tiba ikannya lepas ya. Dan pembantunya Nabi Musa lupa akan ikannya, yang kemudian menyebabkan mereka kehilangan ikan untuk santapan mereka. Nampaknya qala dzalika ma kunna nabgh fartadda ala atharihima qasasa. Dan Musa berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Nah, kemudian dari tempat hilang ikan itu ternyata Nabi Musa ingin ke sana ya. 65-nya fawajada abdam min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu padanya dari sisi kami. Lalu bertemulah dengan Harun. Ya, jadi ketika dalam perjalanannya dikisahkan Nabi Musa dengan pembantunya ini kemudian dipertemukan dengan seseorang yang utusan dari Allah. Siapakah dia? Sepertinya Nabi Harun. 66 Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk. Nah, Nabi Musa menganggap orang ini lebih tinggi ilmunya ketimbang Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa meminta agar orang ini
mengajaknya dan mengajarinya sesuatu yang bermanfaat. Dan 67-nya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Ya. Kata yang yang akan diperguru oleh Nabi Musa. Lalu 68 wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi kubura. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. 69 qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Kata Nabi Musa, insya Allah engkau akan dapati aku menjadi sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. Begitu ya jawab Nabi Musa kepada Nabi Harun. Lalu 70-nya, qala fa in tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Dia berkata, jika engkau mengikutiku maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. Ya. Nah, ini kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Harun berkata, ketika diajak oleh Nabi Harun, jangan pernah menanyakan tentang sesuatu sampai kemudian Nabi Harun menerangkannya. Bukan Nabi Harun ya, maaf salah, bukan Nabi Harun, tapi sepertinya Nabi Khidir ya. Nabi Khidir membocorkan perahu. Oh, jadi Khidir ini adalah utusan Allah. tujuh satu mana 71 fantolaqa hatta idza raqiba fi safinati qaraqaha qala akhara taha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'a imra. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dan Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan. Jadi Nabi Khidir dan Nabi Musa kemudian berjalan keduanya hingga menaiki perahu, dan perahu itu malah dilubangi oleh Nabi Khidir. Sudah dinaiki malah dilubangi. Ya. Seharusnya dinaiki ya dinaiki saja, kemudian digunakan untuk berlayar. Ini mereka naik berdua oleh Nabi Khidir, perahunya itu dilubangi, guys. Ya. Nah, satu ketika sebelumnya Nabi Khidir sudah menyatakan jangan pernah bertanya sebelum dijelaskan oleh Nabi Khidir. Itu ya. Nah, itu 71 ya. Apakah lanjut? Sudah berapa menit? Sudah 14 menit, ya, hampir 15 menit. Sudah cukup, kita lanjut next tadabbur di esok hari saja ya guys. Ya, ayat 71 tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa.
Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merdeka.